Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di channel Malaysian Respon. Nah, teman-teman, saudara-saudara di mana saja Anda berada, video kali ini sedikit tumben karena saya khususkan buat rekan-rekan TKI yang ada di Malaysia khususnya dan seluruh warga negara Indonesia secara amnya. Oke, izinkan saya switch ke bahasa Indonesia sedikit ya, walaupun kurang lancar. Nah, kepada rekan-rekan TKI yang ada di Malaysia, tentu masih ingat. Kalau masih ingat siapa saya, kalau nggak salah di bulan Maret yang lalu, sewaktu di awal PKP, saya telah melakukan dua hal yang sempat membuat saya sedikit tenar ya di Indonesia. Pertama, karena saya masuk dalam grup TKI, sempat menjadi admin para TKI, lalu kami mengusahakan usaha pembagian sembako buat rekan-rekan kita yang terisolir, yang tidak terjangkau oleh pihak KBRI pada waktu itu ya. Kita membantu KBRI lah. Yang kedua, karena pada masa itu saya sempat menyelamatkan seorang anak, seorang putri kita yang berasal dari Sumeneb, Madura, yang katanya dia hampir dijadikan PSK oleh seseorang. Nah, video itu sempat tenar, di-share hampir 4 juta kali, terutama di daerah-daerah di Jatim, di Jawa Timur ya, terutama khusus di Madura. Dan walaupun ternyata si cewek ini modus ya, tapi alhamdulillah dari situ kita bisa mendapat satu hikmah, yaitu kekompakan kita di mana-mana bisa saling membantu dan membahu. Nah, pada kali ini tuan-tuan, sekali lagi isunya adalah PSK. Tapi saya bukan orang langganan PSK ya. Tentang kasus PSK, tentang kasus mucikari. Sebelum saya melanjut ke isi sebenar video ini yang saya mohon kepada rekan-rekan untuk viralkan, terlebih dahulu saya mohon maaf, tujuan saya bukan mengumbar aib NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau warganya, apalagi putri-putrinya, tidak terlihat di hati saya, tapi lebih menjurus kepada menyelamatkan putri-putri bangsa yang ada di luar negeri, khususnya di Malaysia, yang mungkin teraniaya oleh pihak-pihak tertentu, khususnya para preman dan mucikari. Nah, tuan-tuan, seperti yang kita tahu bukan rahasia lagi ya. Hal ini dirahasiakan tapi sebenarnya bukan rahasia lagi. Saya tidak tahu di daerah-daerah lain, tetapi di daerah di Selangor atau Kuala Lumpur, umum sudah tahu terlalu banyak PSK-PSK dari Indonesia. PSK ini untuk rekan-rekan di Malaysia maksudnya PSK pekerja seks komersil atau istilah yang lebih kasar lagi pelacur ya. Tapi di sini kita sebut sebagai PSK lah ya, PSK. Jadi di Malaysia kita sudah tahu tuan-tuan di daerah-daerah seperti di Kuala Lumpur, di Selangor. Kalau di Selangor di Kelang, di Pelabuhan Kelang, tepatnya di Jalan Kem, memang menjadi lokalisasi ya, bukan kayak lokalisasi Doli di Surabaya yang dulu tenar itu yang sudah ditutup ya. Di Kuala Lumpur di Jalan 3, di Jalan 4 saya tidak tahu sama ada masih beroperasi, mudah-mudahan sudah tutup. Di Jalan 3, Jalan 4 di Petaling Street itu adalah lokalisasi di kota Kuala Lumpur. Di Puchong juga banyak rumah-rumah massage, rumah mesum, rumah tukang pijit ya. Di Sunway juga banyak. Kalau di kota Kinabalu di Kampung Air, kalau di Ipoh di Jalan Suen, hampir di belakang Hotel Suen sana banyak ya. Ini informasi yang diberikan oleh teman-teman saya lah ya, orang-orang yang tahu tentang keberadaan lokalisasi yang ada di Malaysia yang membabitkan PSK kita. Jadi tuan-tuan, adakah PSK ini datang ke Malaysia rela hati menjadikan dirinya sebagai PSK? Ternyata 90% tidak. Mereka ditipu. Sama ada diiming-imingi janji jadi PRT atau kerja di pabrik atau kerja di butik. Tapi begitu sampai, cengkaman para preman dan mucikari yang rata-rata orang ini berada sama ada di Indonesia dan Malaysia, sangat-sangat mencekam, lalu mereka tidak punya jalan keluar sama sekali. Tidak punya jalan keluar sama sekali. Jadi tuan-tuan, hal ini pernah diadukan beberapa kali ke KBRI dan ke pihak Kemenlu. Ya, Kementerian Ketenagakerjaan juga dimaklum tentang hal ini, tetapi tidak ada sebarang tindakan walaupun bukti-bukti yang jelas sudah diberikan. Nah, jadi salah satu caranya, di zaman medsos kayak gini, saya rasa nggak salah kalau kita viralkan. Biar orang tahu, biar ada tindakan, karena ini sudah jelas sekali membabitkan apa yang dinamakan harga diri bangsa. Karena anak-anak ini rata-rata mereka sebenarnya ditipu sebelum menjadi PSK. Jadi tuan-tuan, dalam video ini saya mau menceritakan dua kasus yang berlaku kebelakangan ini. Kasusnya agak aneh ya. Kalau kita lihat gitu-gitu aja dari permukaannya terlihat seolah-olah kasus mesum. Tapi sebenarnya tidak. Niatnya yang penting bukan kelakuannya. Nah, kasusnya terjadi di Puchong, tuan-tuan. Tidak perlu saya nyatakan di daerah mana khususnya di Puchong, tapi kasusnya kejadiannya berlaku di Puchong. Terdapat sebuah rumah mesum atau rumah massage, rumah pijit di daerah Puchong. Kebetulan mungkin doa
si PSK ini ditunaikan, karena dia tidak mau melakukan kerja yang keji itu, siang malam di kamarnya malah kalau kita lihat ya, banyak kamar-kamar PSK ini ada mukena ataupun Al-Quran di dalamnya, menunjukkan mereka bukan tidak hormat agama, tapi mereka masih mengharapkan keluar daripada jalur hitam ini. Jadi kasus di Pucong, kebetulan rumah mesum itu listriknya rusak. Jadi tuan punya rumah mesum, si mucikari ini, mucikari kalau bahasa Indonesia, kalau di Malaysia bapak ayamnya, dia memanggil pomen, tukang listrik, memperbetulkan listrik yang ada di situ. Jadi kebetulan pada masa itu si tukang pijit, adik ini, putri kita ini, kebetulan di situ, lalu dia curhat. Kebetulan orang yang memperbetulkan listrik itu orang WNI juga, TKI Indonesia juga. Jadi dia curhat, semua ceritanya diceritakan, bagaimana dia masuk ke Malaysia lewat jalur ini, dia diiming-imingi pekerjaan seperti ini, diiming-imingi janji seperti ini, gaji seperti ini. Diceritakan sama mas yang kebetulan kerja itu. Nah, saudara kita ini, dia berasal dari Jatim juga di Jawa Timur. Begitu dia mendengar kisahnya, lalu dia memikirkan jalan. Dia minta nomor HP si cewek. Jadi mereka saling balas-balas WA. Dari situ, dari perbalas-balas WA, si laki-laki mengambil keputusan, walaupun jalannya berat, tapi dia mau membela dua perkara. Pertama, dia mau membela cewek tadi. Kedua, dia mau membela harga diri NKRI. NKRI harga mati kan. Nah, jadi dia mau membela keduanya. Jadi apa yang dilakukannya ini agak langkah, tapi terpuji menurut saya. Dia langsung ketemu satu imam, lalu dia mengambil nama si perempuan tadi, namanya, dan lewat, sekarang kan PKP, jadi orang nggak bisa nikah langsung lewat video call kan. Jadi terjadi pernikahan, bukan pernikahan siri, mereka pernikahan terdaftar dengan imam Indonesia. Lalu terjadi pernikahan. Pernikahannya sah menurut hukum. Jadi istrinya masih di kamar PSK itu, tapi dia mengambil satu jalan, yaitu sering datang ke situ, mendatangi istrinya. Mereka kencan ya kita akui, tapi tidak menggunakan kondom, tidak menggunakan bahan pengaman. Lalu dia sengaja melakukan itu biar istrinya hamil. Begitu istrinya hamil, setelah 3 bulan positif, dia beli alat itu, ditunjukkan sama bosnya. Apa yang terjadi? Bosnya dengan sukarela memulangkannya pulang ke Indonesia karena sudah tidak bisa dipakai lagi kan, namanya hamil. Nah, jadi apa hikmah yang kita dapat dari kasus pertama ini? Caranya mungkin agak sulit kita apakan ya, tapi ini salah satu cara yang boleh menyelamatkan. Saya tidak menggalakkan Anda ya, ayo ramai-ramai cari rumah pijit, cewek, minta nomor WA, tidak. Tapi kalau sudah kepepet, orang bilang, kalau sudah kepepet apa salahnya? Kan? Tadi yang pertama saran saya supaya kita ramai-ramai melaporkan hal ini supaya pihak Kemenlu ataupun pihak Kementerian Ketenagakerjaan mengambil tindakan. Yang kedua ini, seperti cowok tadi, dia mengambil langkah yang inisiatifnya sendiri. Dia pergi, diselamatkan si cewek, ambil nomor WA, nikah, dihamili, lalu si cewek diantar pulang. Simple kan? Nah, itu. Yang kedua, dia bilang sama temannya, kalau di situ masih ada lagi. Katanya tidak di rumah urut yang sama, tapi di center yang lain. Lalu temannya ke situ, hal yang sama, minta nomor WA, lewat cewek tadi dikasih nomor WA temannya. Dia juga menikah, hamil, tapi sampai di kampung diaborsi. Diaborsi karena belum cukup besar. Diaborsi. Dia tidak mau nikah karena mungkin dia belum cukup kuat menerima kenyataan bahwa calon istrinya merupakan mantan PSK. Tapi teman kita yang pertama tadi, dia mengambil satu langkah perwira, orang bilang ya, satu keberanian, nyali yang cukup tinggi, dan dia tidak menghindarkan apa yang orang bilang, dinikahinya. Sekarang orang itu sudah bahagia. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, pertama moral dari video ini adalah, akuilah bahwa kejadian ini, hal ini, yang berlaku di Malaysia sekarang, banyak. Total PSK kita di Malaysia cukup banyak. Jadi apa salahnya kita viralkan ini, biar orang tahu, di sini sudah menjadi industri. Sudah jadi satu kayak perusahaan gitu. PSK Indonesia dijual gitu-gitu aja. Harganya kalau tidak salah saya, kalau siang 30-40 begitu. Atau 50 maksimalnya. Kalau malam ya naik sedikit. Jadi ini saya tidak mau mengumbar aib sesuatu bangsa atau sesuatu negara. Tidak terlihat di hati saya ya. Tapi tuan-tuan, biar orang tahu, karena tidak ada tindakan. Tentang yang pertama, yang kedua, moral yang kita tahu daripada cerita teman kita yang dua tadi, bahwa sentiasa ada jalan keluar kalau kita berusaha. Oke tuan-tuan, jadi saya mohon ya, kepada rekan-rekan TKI yang ada di Malaysia, yang nonton video ini, silakan mau di-share ataupun diviralkan, saya mohon, biar ada tindakan. Karena kasus ini harus dihentikan. Kita ambil iktibar apa yang berlaku di Hong Kong pada tahun 2015. 2 PSK mati. Orang tuanya di kampung menyangka anaknya ini kerja PRT. Tahu-tahu PSK.
dibunuh oleh bankir Inggris. Nah, jadi jangan sampai terulang ya kasus-kasus seperti ini, dan jangan sampai berpanjangan hal-hal yang berlaku di Malaysia ini, karena langganan mereka ini rata-rata siapa? Bukan WNI, langganannya rata-rata Nepal, Bangla. Jadi ini malu-maluin bangsa, ya, malu-maluin bangsa. Oke lah, nggak usah seperpanjang lagi, biar senang, lebih mudah di-share, biar videonya pendek durasinya. Saya mohon kerjasama rekan-rekan supaya kita ramai-ramai memviralkan hal ini. Saya bukan pengen tenar, tapi saya cuma mau mengangkat martabat putri-putri bangsa agar tidak terus dijadikan bahan mainan di negara orang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.